Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market terkoreksi sebesar 0,74%. Dengan total market cap mencapai di 1,05 triliun US dollars, dengan penurunan Bitcoin dominan sebesar 0,55% dalam 24 jam terakhir, dan penurunan juga volume sebesar 32,87%. Untuk Bitcoin kita bisa lihat koreksinya berkelanjutan, dan sekarang koreksi sebesar 1,93% dalam 24 jam terakhir. Dan sekarang trading di angka 25.960. Sementara untuk Ethereum terjadi koreksi juga sebesar 1,15% di angka 1.657. Untuk BNB terjadi peningkatan tipis sebesar 0,13% di angka 215,39. XRP terjadi bounce yang lumayan 3,26% di angka 50 sen. Untuk Cardano terjadi peningkatan sebesar 2,04%. Untuk Dogecoin terjadi peningkatan sebesar 5,1% dan sekarang trading di angka 0,06. Untuk Solana terjadi koreksi lagi sebesar 0,17% di angka $21.45. Dan yang terakhir Tron dia meningkat sebesar 1,57% di angka 0,073. Jadi kurang lebih seperti itu overview-nya. Selanjutnya kita akan masuk ke Economic Calendar. Tetapi sebelum kita masuk ke sana, kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by BingX. Dan BingX sedang ada event yang luar biasa yang bernama Epic Prize Wheel, di mana kita bisa memenangkan grand prize-nya sebesar 1 Ethereum. Ya, tentunya pasti lu tertarik. Gimana cara ikutannya? Gampang banget. Yang pertama, ini yang paling enak buat orang-orang yang belum punya akun. Lu bisa register ya dengan link referral kita di bawah dan bisa mendapatkan chance untuk mendapatkan lucky draw prize-nya. As easy as that ya. Buat lu yang sudah punya akun, ada beberapa cara lain. Yang pertama adalah kita bisa mengcomplete first feature trade kita ya dengan minimal trading volume sebesar 200 USDT. KYC ya, hanya KYC verification aja lo bisa mendapatkan satu draw. Nah, selain dari itu juga buat lo yang memang raja trading futures ya, di sini juga per volumenya lo bisa mendapatkan chance untuk draw juga. 5.000 bisa mendapatkan satu kali, 10.000 dapat satu kali, 50.000 dapat 4 kali, 100.000 dapat 4 kali dan seterusnya. Ya, jadi buat lo yang trading futuresnya memang sering, di sini cocok banget ya. Nah, selanjutnya juga lo bisa mendapatkan chance untuk draw ini apabila lo menginvite teman lo gitu ya. Event ini berlangsung dari tanggal 12 Agustus sampai tanggal 28. Jadi waktunya masih cukup lama ya. Buat lo yang tertarik silakan bisa post dulu, ikutin semua si notes and terms-nya. Kalau lo setuju silakan ikutan ya. Dan buat lo yang belum punya akun, sekali lagi bisa menggunakan link referral gue di bawah dan langsung mendapatkan satu kali chance untuk mendraw si event ini. Oke, dan selanjutnya kita masuk ke Economic Calendar. Kita geser ke GMT plus 7. Dan untuk hari ini sesuai dengan pembahasan kemarin juga memang hari Sabtu. Jadi tidak ada news yang terlalu penting ya, hanya ada bintang 2 dan bintang 1 saja. Untuk besoknya biasanya malah nggak ada apa-apa. Yes ya. Jadi untuk hari ini dan besok kita bisa lebih fokus ke TA ya. Oke, sebelum kita masuk ke TA, kita lihat dulu news. Ini news datang dari US masuknya ya. Di mana SEC sepertinya melakukan banding. Ya, seperti yang kita tahu, XRP kemarin memenangkan kasus atau ya minimal inilah partial victory terhadap kasus SEC. Ternyata kita bisa di sini SEC melakukan banding dan sudah di-allow oleh suatu judge ya atau seorang judge. Jadi sepertinya pertarungan bukan XEC tapi SEC dengan XRP masih belum selesai ya. Ya susah juga kalau buat lo ngikutin, sudah tahu bahwa SEC ini ternyata ada kepentingan untuk terus melawan kripto. Jadi basically kemarin dia tuh minta berapa miliar US dollars ke pemerintah untuk ceritanya memerangi kripto, atau dia sih ngomongnya meregulasi, padahal jelas-jelas itu sepertinya masuknya lebih ke memerangi ya. Karena regulasinya nggak jelas. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Sekarang kita akan masuk ke analisa di Twitter ya. Ini ngomongin soal base ya. Base ini apa? Nggak tahu kenapa ya, nggak tahu kenapa. Setiap cycle itu ada yang disebut sebagai base. Base ini adalah suatu fake out di mana kita berpikir, oh ini kayaknya BTC bakal bounce di sini. Di cycle 2018 ya, atau peak 2018 ini kita bisa lihat base dia itu di sekitar
bukan 3.000 tapi nyaris 6.000. Nyaris 6.000-an ya. Nah, waktu itu di 6.000 orang banyak yang berpikir, wah ini bounce nih, ini bounce. Tiba-tiba lebih parah lagi ya. Nah, di cycle yang sebelumnya lagi 2014 itu di sekitar 300 nyaris 400 lah mungkin ya. Nah, kali ini base-nya adalah di 31.000 atau 30 sampai 31.000 lah ya. Nah, kalau kita di sini kita masih belum berhasil tembus. Jadi kemungkinan kita lebih mendekati ke daerah sini nih. Tetapi permasalahannya seperti yang kita tahu ya. Kita itu sekarang ada kemungkinan terkena resesi. Nah, kalau kena resesi tapi kayak di sini ya, ketahan terus sama base, apakah akan jebol ke bawah? We don't know ya. Semoga aja nggak perlu sampai jebol ke bawah, bertahan di 20 ribuan begitu. Kalau sampai ternyata terjadi resesi, harapan gua adalah dia bisa tembus dulu ya, tembus dulu ke sini 45.000 sampai 50.000. Kalau sampai jebol lagi ya mungkin kayak gini lah kasusnya, mirip-mirip ya. Jadi kurang lebih seperti itu, dan sekarang kita akan masuk ke TA kita. Untuk Bitcoin kita bisa di sini kondisinya masih nggak bagus ya. Basically dia sekarang daily close di bawah dari 26.412, which is quite bad ya. Nah, dan tapi kalau kita di sini RSI-nya oversold ya. Di sini juga di bawah dari lower band, berarti oversold juga. Jadi sebenarnya ini harusnya mulai terjadi bounce, tapi belum juga sampai sekarang ya. Nah, untuk sekarang kita bisa di sini PR-nya apa? PR-nya adalah reclaim 26.412 dan bertahan, jangan jebol lagi ke bawah ya. Tapi sebenarnya PR terbesarnya itu kalau bisa sih bounce ke 28.000. Kenapa? Karena kita ngomongin soal bull support band. Andaikan ya sampai hari Senin jam 7 pagi Bitcoin masih tetap di bawah dari 28.000 ya. Tepatnya gini deh, kita kasih visualnya ya. Kalau sampai hari Senin dia masih di bawah dari sini ya, di bawah dari bull support band, siap-siap minimal dia akan weekly close lagi di bawah dari 25.896 weekly close ya, bukan cuma weekly close bisa di bawah sini. Karena kenapa? 95% saat terjadi tembus di sini dia akan membuat apa? Lower low. Tembus di sini membuat lower low. Tembus lagi di mana ya? Tembus di sini membuat lower low. Begitu. Itu minimal ya. Worst-nya apa? Worst-nya adalah ya, atau worst case scenario-nya adalah lanjut turun sampai mungkin ke sini 22.000, bisa sampai ke sekitar sini lah ya 20.000, atau bahkan lebih parah lagi yang paling extreme worst-nya adalah mencapai lagi ke sini 15.000 gitu ya. Jadi penting untuk Bitcoin bisa bertahan dan bukan bertahan, lebih tepatnya reclaim lagi bull support band, weekly close sedikit aja di atas dari 28.000 atau lebih tepatnya 27.791. Kalau itu bisa terjadi, probability Bitcoin untuk rally lagi atau pump lagi bisa ya, kayak di sini nih. Tapi kalau gagal, sekali lagi kebalikannya ya, minimal weekly close di bawah dari 25.860. Ya, case-case yang lebih bearishnya bisa sampai sini, bahkan bisa sampai sini ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin. Selanjutnya kita akan geser ke indeks dolar. Untuk indeks dolar kita bisa lihat di sini kondisinya. Ini hari apa ya? Sabtu ya, sudah berarti market close ya. Kondisinya sih masih belum terlalu berubah dari daily close kemarin ya. Harapan kita ya tentunya simple, yaitu secepat mungkin mulai ke reject ya. Jadi kalau bisa dia mulai membuat lower low di sini, tembus ke reject. Nah, lanjut lagi lower low. Ya, itu harapan gua untuk indeks dolar. Karena sekali lagi korelasinya adalah indeks dolar apabila dia menguat, biasanya risk on asset akan kebakaran seperti yang kita bisa di sini ya. DXY menguat, indeks dolar si DXY menguat ya, risk on asset drop, dan Bitcoin juga drop begitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu makronya untuk hari ini. Selanjutnya kita akan masuk ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI ini bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah.
Dan buat lo sedang mencari-cari hardware wallet, bisa pertimbangkan untuk beli di Encrypt. Karena Encrypt ini adalah authorized reseller dari berbagai macam brands hardware wallet yang ada di sini. Ya, tinggal lo pilih aja dan free shipping di seluruh Indonesia. Buat lo yang tertarik, bisa cek di link description kita di bawah. Oke, sekarang kita akan masuk ke buy limit. Dan kita sekarang masuk ke Bitcoin. Untuk Bitcoin kita bisa di sini kondisinya buy limit pertama sayangnya jebol ya. Yang tinggal tersisa untuk posisi spot di Bitcoin adalah di buy limit kedua di 25.773 di 25.733 dan buy limit ketiga di 25.135. Untuk posisi futuresnya sayangnya posisi long kemarin kita kena cut loss, tapi kali ini sudah terjadi lagi retest di sini di 25.733. Apabila pada hari ini kejadian retest kedua, kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di 26.412. Untuk posisi shortnya tinggal kita balik logikanya. Retest 1, retest 2 di sini sebagai resisten ya di 26.400-an. Kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di 25.733. Oke, sekarang kita masuk ke Ethereum. Untuk Ethereum kita bisa di sini ya. Buy limit pertama untuknya masih aktif ya, masih bisa bertahan. Buy limit kedua itu di 1623 dan buy limit ketiga di 1567. Itu untuk posisi spot di Ethereum. Untuk posisi futuresnya bagi lo yang sudah buka posisi long kemarin, sekarang masih bisa dipertahankan karena jam 7 pagi tadi daily close-nya masih sedikit di atas dari 1660 ya. Nah, untuk target TP posisi long kita yang sudah kita buka dari kemarin ini adalah di 1705. Untuk posisi shortnya tinggal kita balik logikanya. Retest 1, retest 2 di 1705 sebagai resisten. Kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di 1660. Oke, dan sekarang kita masuk ke Solana. Untuk Solana kemarin kan berarti buy limit baru itu di EMA 200, buy limit pertama. Buy limit kedua di $20 lebih 80 sen. Dan buy limit ketiga jauh di bawah $17 lebih 29 sen ya. Untuk posisi futuresnya kita walaupun daily close di bawah dari EMA 200 sekarang, tapi kita harusnya udah kena target TP. Karena retest 1, retest 2 di EMA 200 udah loncat sedikit weeknya ke $21 lebih 84 sen, jadi udah kena target TP. Profitnya tipis sih, cuma berapa persen nih? Oh, nggak juga tanda, lumayan. Ya nyaris 1,6% lah, not bad ya. Itu untuk posisi long kemarin ya. Nah, sekarang kita bisa di sini sudah terjadi retest pertama di EMA 200 sebagai resisten. Kita lihat besok pagi jam 7 apakah Solana masih daily close di bawah dari 200 atau tidak. Kalau dia tetap daily close di bawah dari 200, kita bisa pertimbangkan untuk limit posisi long di besoknya. Kalau kena lagi, berarti konfirmasi kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di $20 lebih 80 sen. Next kita masuk ke BNB. Untuk BNB kita bisa di sini dia pas-pasan banget. Kemarin daily close-nya itu pas di 216,1 ya. Jadi untuk posisi long masih bisa dipertahankan. Posisi spotnya berarti buy limit pertama technically speaking masih bertahan ya. Nah, semoga pada hari ini bisa mulai bounce ke atas ya. Itu untuk si buy limit pertama. Buy limit kedua di 205,0 dan yang ketiga di 196,9 ya. Itu untuk posisi spot di BNB. Untuk posisi futuresnya seperti yang gua bahas tadi, kita punya posisi long, target TP kita adalah di 230,8. Sementara untuk posisi shortnya kita bisa pertimbangkan apabila kalau BNB gagal mempertahankan 216,1 dibawa ke bawah, retest 1, retest 2 sebagai resisten, kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di 205 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk setup di BNB. Dan yang terakhir kita masuk ke XRP. Untuk XRP good newsnya apa? Dia masih berhasil bertahan di atas dari 50 sen atau lebih tepatnya daily close di atas dari 50 sen ya. Dan juga di atas dari EMA 200 technically speaking ya. Nah, untuk posisi spotnya artinya buy limit pertama masih bertahan ya. Buy limit pertama itu di EMA 200 atau di 50 sen. Buy limit kedua di 45 sen dan buy limit ketiga di 40 sen. Yaitu untuk posisi spot di XRP. Untuk posisi futuresnya kemarin kita sudah buka posisi long antara di EMA 200 atau di 50 sen. Tergantung lo bukannya di mana ya, bisa beda-beda tiap orang. Tapi intinya kita masih bisa pertahankan posisi long kita. Target TP-nya di mana? Target TP-nya untuk yang di 50 sen bisa di 54 sen. Untuk di EMA 200 ada pilihan.
Buat yang paling konservatifnya bisa di 50 sen, which is kalau kalian sudah konservatif kemarinnya bukannya berarti sudah kena TP, itu berarti profit sekitar 2%-an, not bad ternyata. Untuk posisi yang lebih agresifnya yang di EMA 200, target TP-nya adalah di 54 sen ya. Jadi kurang lebih seperti itu setup untuk di XRP. Ini adalah ending dari cuti kita pada hari ini. Seperti biasa gue ingatkan, jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang untuk kripto. Lagi-lagi ini adalah tahun akumulasi. Secara statistik ya, sudah statistik berarti dari 2011. Tahun akumulasi ini walaupun bisa bergejolak, tapi tetap menjadi tahun yang terbaik untuk kita melakukan akumulasi di cycle tertentu ya. Jadi lagi-lagi, kalau gue pribadi sih, ikutin aturan ketiga ya, yaitu kita berpikir jangka panjang untuk kripto. Dan jangan lupa lagi, jangan sampai masukin duit panas ya. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.